Alasan cut loss hutang atau menunda pembayaran hutang. Halo teman-teman semua, kali ini di sisi lain channel kita agak beda dan gue akan ngebahas hal yang belum pernah kita bahas, yang biasanya kita hanya membuka konten orang dan kita bahas lagi. Kali ini kita akan bahas hal yang sensitif terkait ekonomi, yaitu utang piutang. Alasan menunda pembayaran hutang. Oke, gue opening dulu sebelumnya. Welcome to Sisi Lain Channel, channel yang membahas sisi lain dari banyak hal, bukan hanya hal metafisika saja. Di sini kita free thinking, free talking, and found something. So let's talking. Di tengah situasi wabah dan krisis ekonomi akibat pandemi yang saat ini belum terselesaikan, banyak teman-teman yang terdampak secara finansial, baik langsung maupun tidak langsung, terutama teman-teman yang berwirausaha dan harus mempekerjakan atau menggaji karyawan. Omset bahkan profit, baik banyak ataupun sedikit, akan terasa defisit dan berdampak pada cash flow masing-masing. Bahkan karyawan seperti gue yang pernah mempunyai usaha di jasa transportasi antar jemput merasakan efeknya juga, di mana modal yang gue pakai dari perbankan sudah tidak bisa untuk menutupi cash flow operasional yang defisit, apalagi untuk biaya hidup. Dengan banyak pertimbangan dan resiko, akhirnya gue ambil keputusan untuk cut loss semua hutang gue. Kenapa? Nah, ada beberapa alasan yang rasional dan sudah dikalkulasi yang mengharuskan gue untuk cut loss atau menunda pembayaran hutang. Bukan ngemplang ya, atau melarikan diri teman-teman. Alasannya, 1, pailit atau bangkrut. Sudah jelas ya teman-teman, ya namanya usaha sedang bangkrut atau pailit karena banyak hal yang membuat kita harus tetap bertahan, apalagi di tengah kondisi saat ini mengharuskan kita untuk segera ambil keputusan. Apalagi kalau neraca cash flow udah gak balance lagi dibandingkan aset. Cepat-cepat ambil keputusan. Bersyukur kalau masih ada income dari pekerjaan tetap. Uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan hidup terlebih dahulu. Kedua, menjaga cash flow. Nah, seperti yang udah gue bahas di poin pertama, kalau cash flow teman-teman terganggu karena melakukan pembayaran hutang di atas 30% dari income teman-teman, itu udah gak sehat banget ya. Karena idealnya maksimal adalah 30% dari income, baik itu profit ataupun gaji, untuk membayar pinjaman atau hutang. Apabila sudah di atas itu dan teman-teman gak mempunyai aset dengan likuiditas yang sebanding dan bisa menutupi total hutang atau pinjaman teman-teman, ya lebih baik segera di cut loss cepat-cepat ya. 3, menunggu diskon pelunasan. Poin terakhir ini adalah hal paling penting ya, karena ketika teman-teman sudah memutuskan untuk cut loss atau menunda pembayaran hutang, kolektabilitas teman-teman akan berubah menjadi 5 ketika sudah di atas 120 hari dan tidak ada pembayaran. Sudah pasti banyak kolektor, baik desk kolektor maupun debt kolektor, akan meneror teman-teman, bahkan keluarga atau teman terdekat di saat bersamaan. Nah, terkait teknis ini teman-teman bisa lihat di channel lain ya, ada di channel Rosakti dan Arli Kurnia. Sambil teman-teman menunda pembayaran, sambil teman-teman menabung atau menambah income juga setiap bulannya, agar ketika saatnya
biasanya setelah 6 atau 9 bulan akan ada diskon dari perbankan terkait ya untuk pelunasan hutangnya, karena sudah masuk masa recovery. Nah, penawarannya biasa macam-macam ya, mulai dari 25 sampai dengan 75%, bahkan ada yang 90% dari tagihan. Ketika penawaran itu datang dan dana teman-teman sudah ada, segera diselesaikan. Tapi bila dananya belum ada, ya jangan dipaksakan, apalagi sampai ambil pinjaman baru, khususnya pinjol, untuk menutupi yang ini karena tergiur penawaran diskonnya. Ya percuma dong, udah di cut loss. Mungkin itu aja teman-teman, sisi lain channel ya yang gue bahas kali ini. Jadi intinya kita di sini adalah menunda pembayaran, bukan ngemplang atau melarikan diri. Kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban kita ya. Mengutip kata-kata Mas Arli Kurnia, hutang pokok wajib dibayar, tapi bunga dan denda wajib dinego. Gue tambahin lagi sedikit, kalau bisa hutang pokoknya juga dinego. Oke, sampai ketemu di konten gua selanjutnya teman-teman. Bye bye, sampai ketemu di sisi lain channel.